Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Ibadah Minggu virtual GKE DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Liturgi ibadah minggu hari ini dapat diunduh atau di-download melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah ini. Ibadah minggu ini dilayani oleh pemberitaan firman oleh Ibu Pendeta Pastria Ekatara STH, Liturgos Penetua Edi Kahyanto, pembaca Alkitab dan pembaca Warta Jemaat oleh saya sendiri, Diakon Agustin, pemusik oleh Saudara Ian Anjuanu. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Hans dan Judith yang akan diselenggarakan pada hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Link ibadah akan dikirimkan melalui WhatsApp group atau personal chat. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A Cawang, Jakarta Timur. Bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada minggu ini, kami atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe di channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kesetiaan kita beribadah merupakan bukti ucapan syukur kita pada Tuhan atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Subtema ibadah kita pada minggu ini adalah Kristus sebagai sumber dari segala yang diharapkan. Saudara-saudara dipersilahkan berdiri jika memungkinkan. Kita akan memuji Tuhan, Allah yang agung Maha Esa, dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang
Kristus kita kenal, Allah yang hidup Bapa kekal. Hai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabuhlah tifar dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal, Allah yang hidup Bapa kekal. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin, amin, amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 12-14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Marilah kita merenungkan dosa kita dan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 dan 2. Bila kurenung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala kesalahan kami ya Tuhan, baik terhadap sesama kami maupun terhadap Engkau. Namun kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala kesalahan kami, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami seringkali tidak mengasihi Engkau. Kami tidak mendengarkan perintah-perintah-Mu. Ketika Engkau memanggil kami, kami justru tidak mau mendengarkan Engkau. Dan karena kesibukan kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mohon perkenan-Mu untuk mengampuni kami dan menghapus segala dosa pelanggaran kami. Jadikan kami pribadi yang baru ya Tuhan. Tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan. Sebab firman-Nya berkata, "Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 52, Ajar Kami Umat-Mu. Ajar kami umat-Mu menghayati firman-Mu. Ajar kami mengerti, mengaminkan sabda-Mu. Dalam kata, dalam karya, dalam segalanya. Ajar kami umat-Mu menghayati firman-Mu. Ajar kami mengerti, mengaminkan sabda-Mu. Dalam kata, dalam karya, dalam segalanya. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 18 ayat 31 sampai 33.
Dengan perikop, kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Ayat 31. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepada tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Kesedihan Daud. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku, anakku." Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ibu Bapak, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu. Kita telah bersama-sama mengikuti ibadah ini, dan pada saat ini waktunya kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 51 yang akan saya bacakan setelah kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh baik Engkau Tuhan. Atas kesempatan yang indah ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bala Tuhan, apapun keberadaan kami pada saat ini, Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami, sehingga firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai ayat 51 di bawah perikop roti hidup. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan, itu ialah dagingku, yang akan kuberikan
untuk hidup dunia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, ada sebuah ilustrasi seorang profesor suatu perguruan tinggi negeri yang penampilannya sangat-sangat sederhana. Setiap hari dia ke kampus dengan naik sepeda tuanya. Di tengah lalu lalang mobil-mobil mewah mahasiswanya. Beliau adalah seorang guru besar yang cukup terkenal, baik di kalangan kampus maupun juga sebagai pembicara di seminar-seminar. Dari penampilannya yang sangat sederhana tersebut, orang tidak akan mengira bahwa beliau adalah seorang cendekiawan. Bacaan kita hari ini menggambarkan bahwa orang Yahudi mengukur segala sesuatu dari penampilan lahiriahnya saja. Mereka menolak pengakuan Yesus bahwa akulah roti yang turun dari surga. Ibu bapak saudara sekalian, kita belajar 3 hal dari firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama ialah bahwa kondisi Yesus merendahkan diri ketika dia berada di bumi adalah batu sandungan bagi manusia duniawi. Kita membaca bahwa orang-orang Yahudi bersungut-sungut atau menggerutu karena Yesus berkata, "Akulah roti yang turun dari surga." Dan mereka berkata, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ayah dan ibunya kita kenal?" Seandainya Tuhan Yesus Kristus datang sebagai Raja penakluk dengan kekayaan dan kehormatan untuk diberikan kepada pengikutnya dan tentara yang perkasa di keretanya, mungkin banyak orang atau mereka yang ada pada saat itu bersedia menerimanya. Tetapi Mesias datang dengan keadaan miskin dan hina, menderita. Itu merupakan pelanggaran bagi mereka. Kesombongan mereka menolak untuk percaya bahwa orang seperti itulah yang dikirim dari Tuhan. Tidak ada yang perlu mengejutkan kita dalam hal ini. Ini adalah sifat manusiawi yang menunjukkan dirinya dalam warna aslinya. Kita melihat hal yang sama pada zaman para rasul, bahwa dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 23, Kristus yang disalibkan adalah bagi orang Yahudi merupakan suatu batu sandungan, dan bagi orang Yunani adalah suatu kebodohan. Salib Kristus merupakan pelanggaran bagi banyak orang dimanapun Injil diberitakan karena melambangkan kehinaan. Kita mungkin melihat hal yang sama di zaman kita pada saat ini. Ada banyak orang di sekitar kita yang mungkin membenci doktrin-doktrin tentang Injil karena karakternya yang bersifat rendah hati. Mereka tidak dapat mentolerir penebusan dan pengorbanan Kristus. Hal yang kedua yang kita pelajari dari perikop ini ialah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan yang secara alami manusia untuk bertobat dan percaya. Kita menemukan Tuhan kita berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kecuali Bapa yang telah mengutus aku yang menariknya." Hanya Bapa yang menarik hati manusia dengan kasih karunia-Nya. Apabila tidak ditarik, maka mungkin saja manusia itu tidak percaya. Kebenaran yang terkandung dalam kata-kata ini adalah kebenaran yang perlu kita timbang dengan cermat. Sia-sia untuk menyangkal bahwa tanpa kasih karunia Allah, tidak seorang pun dapat menjadi orang Kristen sejati. Kita mati secara rohani dan tidak memiliki kekuatan untuk memberi diri kita kehidupan. Kita membutuhkan prinsip baru yang dimasukkan ke dalam diri kita dari atas atau dari Allah. Fakta membuktikannya, kondisi manusia
setelah kejatuhan, Adam dan Hawa adalah sedemikian rupa sehingga manusia tidak dapat berbalik kembali kepada Allah dengan kekuatannya sendiri atau dengan perbuatan baiknya sendiri untuk beriman dan berseru kepada Allah. Dan kesaksian ini benar. Hal yang ketiga ialah keselamatan orang percaya adalah hal yang sekarang, bukan hanya hal yang terjadi di depan atau masa depan. Tuhan kita Yesus Kristus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku memiliki hidup yang kekal." Hidup yang harus kita amati adalah milik saat ini. Tidak dikatakan bahwa dia akan memilikinya pada akhirnya pada hari penghakiman. Sekarang ini, di dunia ini, itu adalah miliknya. Dia memilikinya pada hari yang diyakini. Saat orang berdosa percaya kepada Kristus, dia dibenarkan, dia diterima, tidak ada hukuman untuknya. Dia memiliki kedamaian dengan Tuhan, dan itu segera tanpa penundaan. Namanya tercatat dalam buku kehidupan. Betapapun kecilnya manusia menyadarinya, dia memiliki gelar di dalam kerajaan surga yang bahkan oleh kematian tidak dapat menggulingkannya. Berbahagialah orang-orang yang mengetahui akan kebenaran ini. Lagi pula, poin besar yang harus kita pertimbangkan adalah apakah kita percaya? Apa untungnya bagi kita bahwa Kristus telah mati bagi orang berdosa jika kita tidak percaya kepadanya? Dia yang percaya kepada Anak akan memiliki hidup yang kekal, dan yang tidak percaya kepada Anak tidak akan melihat hidup, tetapi murka Allah tinggal atasnya. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih, marilah kita belajar untuk melihat, untuk menghargai bagaimana keadaan seseorang datang kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus telah datang dalam rupa yang sungguh-sungguh sederhana. Mungkin juga di dalam kehidupan kita, orang yang memberitakan firman Tuhan bagi kita secara pribadi datang melalui siapapun itu. Melalui sosok-sosok orang yang sederhana. Melalui sosok-sosok yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Tetapi dia membawa berita dari Allah bagi kita, keselamatan kita. Inilah firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Menanggapi firman Tuhan, kita menaikkan pujian berseru kepada Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 412. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan
Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Yesus yang adalah roti kehidupan, Engkau adalah pokok kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam Engkau ada kehidupan. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam Tuhan. Bahkan orang-orang yang belum melihat kasih Tuhan itu, boleh Engkau jamah hati mereka ya Tuhan, sehingga mereka pun mendapatkan kehidupan di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini juga kami boleh beribadah, kami boleh berdoa bersama-sama. Yang pertama untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di dalam masa pandemi ini, kiranya Tuhan, apa yang terjadi pada saat ini, Tuhan Engkau menguatkan orang-orang yang mengalami sakit, mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi. Banyak hal, banyak penderitaan yang dialami. Tetapi kami yakin Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan dan penghiburan. Ketika kami mengalami pergumulan, kekecewaan, ketika kami mengalami penderitaan, kedukaan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa dalam percepatan pelaksanaan program vaksinasi nasional. Kiranya Tuhan Engkau menyertai program ini sehingga kami boleh bersama-sama mengatasi atau melawan pandemi pada saat ini ya Tuhan, dengan keadaan tubuh yang sehat yang diberikan oleh Tuhan dan ditambah dengan vaksinasi yang menambah daya tahan kami terhadap penyakit ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk penyerapan dana perlindungan sosial bagi mereka yang terdampak pandemi. Kiranya Tuhan, Engkau melalui orang-orang yang Tuhan telah kirimkan dapat membantu orang-orang yang terdampak pandemi, mereka yang membutuhkan ya Tuhan. Dan juga pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Gereja Kalimantan Evangelis, kiranya dapat senantiasa memiliki kerinduan dan kesetiaan mencari Tuhan walaupun aktivitas gerejawi pada saat ini tidak bisa kami jalani secara langsung atau on-site, tetapi kami lakukan secara online. Biarlah setiap pelayanan dilakukan dengan sukacita, dan kami semua yang melayani boleh setia melayani demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan kehidupan jemaat yang pada saat ini ada yang isolasi mandiri, sakit karena terpapar COVID, kelemahan tubuh, sakit penyakit, keluarga yang berduka, kesulitan ekonomi, tekanan hidup, persoalan rumah tangga, mencari pekerjaan, belajar secara daring, dan hal-hal yang digumulkan oleh jemaat ya Tuhan. Berkati juga mereka yang di dalam pekerjaannya pada saat ini, baik yang bekerja dari rumah maupun dari kantor. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi kami sebagai gereja Tuhan. Kiranya Tuhan, kami boleh senantiasa memancarkan terang kasih-Mu, menjadi garam dan terang di dalam badai pergumulan yang dihadapi pada saat ini.
dan mampukanlah kami semua untuk senantiasa tetap beriman kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami sendiri. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan dari anak-anak sampai mereka yang lanjut usia. Kiranya perlindungan-Mu senantiasa boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Ajar kami senantiasa dapat mendukung dalam doa satu dengan yang lain. Kami serahkan kehidupan kami, baik pribadi, baik keluarga kami, dan segala hal di dalam kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan pertolongan dan jalan keluar di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa kami. Dengarkanlah doa dari dalam hati masing-masing jemaat-Mu yang ikut ibadah pada saat ini. Engkau yang mendengar mereka. Engkau yang mengenal suara mereka. Engkau yang mengenal kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih nyata kepada Allah atas anugerah dan kebaikannya yang telah diberikan kepada kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa kepada Tuhan pada hari ini. Nas pengantar. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Allah dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian pasal 8 ayat 21
dan 22. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami merasakan penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Apapun keadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mencukupi segala kebutuhan kami. Terlebih hingga saat ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin memberikan sebagian dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati pemberian kami ini Tuhan. Berkati masing-masing kami. Berkati para majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Aku Tuhan semesta, jeritan-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku,
menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan sorgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
firman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya